Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, hari ini masih general reading dan ini timeless ya. Kapanpun kamu melihat dan mendengar video dan suara dari aku, kapanpun ya, ini masih berlaku buat kamu dan ini berlaku buat kamu ya. Seseorang yang kamu pikirkan saat ini ya, seperti apa kondisinya dia? Sebutin namanya ya, bayangin wajahnya supaya kita ngepas gitu, resonate atau tidaknya. Ada King of Wands, ini ya kondisinya dia saat ini. Ada Queen of Cups, King dan Queen. Dan ada Four of Swords. Jadi teman-teman saat ini kalau dia, kamu pingin tahu sedang apa, sebenarnya bukan nggak peduli sama kamu ya, tetapi dia mungkin tidak ingin terlalu peduli atau memperhatikan kamu karena takut dia tidak bisa melupakan kamu. Karena yang aku lihat di sini dia berusaha ingin melupakan kamu ya, tetapi dia mencoba dengan mengalihkan pandangannya dari hal yang dia lihat, dari hal yang dia ketahui tentang kamu. Tetapi pada kartu keduanya ada Queen of Cups. Dia kangen sama kamu nih ya. Dia cari-cari akunmu. Dia mencoba untuk melihat keadaanmu saat ini seperti apa, kamu lagi ngapain gitu ya. Dia memperhatikan fotomu, mungkin kamu sering kasih foto atau mungkin terakhir kalian chat atau komunikasi itu yang dia baca lagi ya. Padahal di sini pura-pura loh, maksudnya gue udah nggak mau lagi nih peduli sama lu, gue nggak mau lagi inget-inget loh ya. Tapi di sini dia balik lagi. Setiap kali dia buka handphone, dia buka mungkin album kenangan, dia pasti lihat kamu. Tidak sengaja tapi memang semesta mengarahkannya ke sana ya. Ada Four of Swords. Oh, dia bener-bener capek, lelah, dia pingin banget break atau healing ya. Pengen beristirahat, bener-bener penat sampai capek. Mungkin aku lihat di sini mencoba buat ngelupain kamu tapi nggak bisa menahan kerinduan. Akhirnya dia kayak mendem sendiri tuh, kayak kan ngerti ya kalau orang lagi kangen gitu ya. Ada keinginan untuk bicara dari hati ke hati tapi tidak terrealisasikan, tidak terwujudkan. Yang ada adalah dia letih kan, capek kan. Nah, dia gitu. Jadinya fisiknya jadi lemah gitu, males, maunya rebahan aja. Kayak gitu ya guys ya. Oke, lanjut. Bagaimana kabar perasaannya dia sama kamu? Bagaimana kabar perasaannya dia sama kamu? Ih, sebel deh. Bagaimana kabar perasaannya dia sama kamu? Ada The Sun. Ada Three of Pentacles. Oke, ada Eight of Cups, Two atau The High Prince, The High Prince ya, Big Prince. Dan aku tuh kalau lagi ngomong kayak gini tuh apa ya, kita kalau ketawa dimarahin lagi sama pendengarku ini ya. Oke, teman-teman, bagaimana perasaannya dia ke kamu ya?
sesombong-sombongnya manusia ya, mau laki-laki mau perempuan energinya maskulin, mau laki-laki energinya feminim, kalau masih ada perasaan sama pasangannya ya nggak bisa secepat itu melupakan gitu ya. Bener nggak nih sekarang ya Desan, ini kabar perasaannya loh. Seneng kan dia udah perhatiin kamu di media sosial kamu, atau habis melihat foto kamu, atau terakhir ngelihat chat yang kamu kirimkan sebelum kalian ada perpisahan ya. Dilihat lagi sama dia, dibaca lagi sama dia gitu, diresapi, mulai kerasa, mulai ada energi dari si bacaan tulisan yang kamu buat dia. Perasaannya apa? Kangen kan dianya. Nah, kayak apa ya, kayak nahan buat tidak ngehubungi kamu kan, nahan nih. Orang kalau nahan sesuatu apa sih yang terjadi? Sakit kan gitu. Nah, ini juga dia seperti itu. Kabar perasaannya, dia sebenarnya sayang banget sama kamu ini, pingin diperhatikan, pingin dimanja ya. Ada Desan pingin diperhatikan, pingin dimanja sama kamu ya. Tetapi apa yang terjadi? Nggak bisa dia melakukan hal tersebut, nggak bisa ngomong ke kamu ya, karena halangannya besar yang aku lihat ya. Lagi-lagi kamu sudah ada yang punya gitu. Dia cari temen sih ya, dia cari temen, atau mungkin dia kedatangan temannya menceritakan tentang sebuah hubungan cinta segitiga. Ini bukan dia ya, dia kedatangan temannya, dan temannya menceritakan tentang hubungan dia memiliki kisah cinta segitiga tuh ya. Dan dia denger dong gitu ya kan, dia denger ya kan, dan meresapi apa yang diutarakan si temannya itu sama dia ya. Terus dia ngambil pelajaran dong dari temannya itu, karena si temannya ini agak kesulitan buat bersatu atau melangsungkan pernikahan gitu. Jadi temannya datang itu dijadikan dia bercerita, lalu ceritanya dia itu diambil ilmunya sama si seseorang yang kamu pikirkan ini. Ya gitu ya. Kalau aku deketin kamu, kamu sudah masih apa ya? Sudah ada yang punya, nggak mungkin aku bisa hidup dengan kamu selamanya gitu sampai kakek nenek. Akhirnya di situ ada Eight of Cups. Yaudahlah aku pergi aja gitu ya. Ini kabar perasaannya dia ya. Pesimis. Udahlah pergi aja gitu, nggak ada harapan, dan nggak mungkin ada harapan yang baik atau sesuatu yang baik terjadi di kehidupannya saya. Dia bilang begitu ya. Gitu. Terus dia termenung sendiri ya, mendengarkan atau mengingat tadi ulasan dari temannya, atau mungkin saudara ya teman-teman ya. Kalau bukan temannya, dia saudara ya. Merenungkan baik buruknya sesuatu yang akan terjadi jika dia mengambil jalan yang sama seperti teman atau saudaranya tersebut gitu ya. Terus ada Nine of Wands. Gak bisa dia ninggalin kamu, udah terlalu dalam perasaan yang dia simpan, sudah terlalu dalam. Dia mengukir namamu dalam hatinya. Asik. Iya, itu yang dirasakan. Dia gak bisa pergi, meskipun saat ini kondisi dia memang susah, kayak babak belur ya. Deketin kamu gak bisa bebas, ngejauhin kamu juga gak bisa. Lupa kenangan bersama kamu mungkin begitu indah ya, sehingga dia tuh kayak
khawatir kamu akan dimiliki oleh orang lain. Itu yang paling nomor satu, yang paling dia takuti adalah kamu betul-betul nanti sendiri, lalu kamu diambil orang lain. Gitu ya, kabar perasaannya dia khawatir tentang keadaanmu, dia bertahan dengan apa yang sedang dia pertahankan di dalam prinsip hidupnya. Tetapi di sana ada ketakutan jika dia benar-benar pergi meninggalkan kamu, dia khawatir kamu nanti akan didapat oleh orang lain. Karena dia punya keyakinan bahwa kamu itu meskipun ada pasangan, tapi kamu itu akan atau bakal sendiri atau bakal mencari orang lain yang baru. Gitu ya. Oke, itu perasaannya dia saat ini ya. Ada Six of Wands. Ini masih tentang perasaannya dia. Lalu ada Ace of Swords. Ada Eight of Wands. Ada Two of Cups. Ada Five of Cups. Dah, gitu ya. Oke, ada Six of Wands ya, teman-teman. Dia merindukan perhatian dari kamu, dia merindukan kalian jumpa lagi gitu ya. Dia kangen dengan momen-momen dimana kamu selalu memperhatikan dia, memperlakukan dia dengan baik. Itu nggak bisa dia lupakan, teman-teman. Nggak. Itu yang kebayang sama seseorang yang saat ini kita bacain. Ada Ace of Swords. Dia nggak bisa ngomong ke kamu, dia nggak bisa mengutarakan isi hatinya yang sebenarnya dia nggak bisa kehilangan kamu gitu ya. Dalam sikapnya yang diam itu bukan pura-pura, dalam sikap diamnya itu untuk tidak peduli dengan kamu, tapi sebenarnya dia menyimpan unek-unek di dalam pikirannya, menyimpan banyak perkataan yang dia simpan sendiri. Nanti kalau seandainya terhubung komunikasi, dia ingin menyampaikan hal tersebut. Ya, seandainya di sini terjalin komunikasi, dia akan mengatakan semuanya kepada kamu. Apa? Bahwa dia masih membutuhkan kamu. Tidak ada yang seperti kamu. Yang dia inginkan adalah kamu. Dia masih butuh ditemani oleh kamu. Dia masih butuh kehadiran kamu, perhatian kamu, sayangnya kamu, cintanya kamu gitu. Tetapi di dalam kebingungannya dia ingin pergi meninggalkan kamu gak ada respon ke dia. Ini hanya bagian kabar perasaannya dia. Kan orang gini ya, kalau kitanya punya satu keinginan, kita berpikir terus kan, aku seneng, aku bahagia, aku gini, ujung-ujungnya kan yang melemahkan adalah si hatinya, si pikirannya. Makanya kenapa kita diwajibkan untuk afirmasi atau diwajibkan berdoa untuk hal-hal yang baik, untuk kebaikan, untuk planning yang tidak yakin, supaya diberikan kekuatan dan bisa menjalaninya. Dan ini orang tidak mempunyai kekuatan, dia pesimis. Dia memang kangen sama kamu, pengen semuanya apa yang tadi saya ucapkan itu terjadi, tetapi di sini di ujung hatinya itu yang setelah dia menghayalkan tentang keinginannya dia dalam perasaannya, lalu bilang, nggak mungkin, kan udah punya pasangan, nggak mungkin, kan udah aku blok, nggak mungkin, kita udah berpisah lama, udah ada 6 bulan, udah ada 6 hari, mana mungkin dia masih ingat sama aku gitu ya. Itu yang dia rasakan seseorang ini. Jadi dia pesimis, sikapnya pesimis.
sama kamu. Pesimis dengan kemungkinan baik yang datang, dia nggak mempercayainya, nggak melakukan usaha, nggak, dia langsung melakukan perlawanan, nggak mungkin gitu ya, langsung diskak sama dia. Oke, selanjutnya bagaimana koneksi dengan kamu ya? Apakah nanti ke depannya kamu bisa bermesraan lagi ya? Bagaimana koneksinya dengan kamu ke depan nanti? Apakah kalian masih ada jodoh untuk bersama melanjutkan hubungan ini? Ada King of Swords. Apa ya? Koneksi apa? Apakah kamu nanti akan ada komunikasi lagi dengan dia? Ayo, aku jawabnya sih ya, ada. Ya, karena dia nggak mau kehilangan kamu gitu. King of Swords, dia nggak mau kehilangan kamu. Dia nggak mau kamu hilang fokus ke dia. Dia nggak mau kamu berpaling dari dia. Meskipun dia pura-pura nggak butuh kamu, tapi sebenarnya hatinya kenceng sama kamu. Dia nggak mau kehilangan kamu. Ya, dia nggak mau kehilangan kamu. King of Swords. Apapun akan saya lakukan gitu, demi mendapatkan kamu kembali. Tapi untuk saat ini masih diam ya. Koneksi dia ke kamu bagaimana? Apakah akan ada komunikasi lagi ke depannya sama kamu? Ada ada Knight of Wands ya. Dia akan datang ya. Aku udah bilang dia akan datang ke kamu ya. Dia nengok loh ke belakang. Artinya apa? Dia nggak bisa ngelupain kamu. Dia akan kembali menjumpai kamu. Orang kamu ketinggalan di belakang, pasti dia sama dia diangkat. Dia jalan ninggalin kamu ya, dan mengatakan tidak peduli apapun yang terjadi sama kamu. Enggak, kepikiran dia, balik dia. Tuh kan. Ada the devil. Meskipun ya kamu sudah punya pasangan atau ada halangannya besar gitu ya, ini dia nggak bisa lepas dari kamu. Dari apa? Meskipun kamu ini misal ya, kamu ini galak, bawel, cerewet, banyak ngatur, tapi dia ingat dengan kelembutan kamu, sisi baik yang kamu punyai, dan lebih melekatnya hal-hal yang bersifatnya romantis ya, seperti perhatian, belayan gitu ya, mungkin cumbuan kamu gitu, itu nggak bisa lepas dia. Nih, the devil, nggak bisa dengan mudah dia ngelupain kamu, ngelepasin kamu. Ya, nanti kedepannya masih akan terhubung lagi. Nggak semudah itu kamu dilepaskan oleh dia. Meskipun saat ini dia diem-diem baik, nggak ada reaksi, tapi semoga ramalan kali ini tepat dan dia akan menjumpai kamu ya. Tuh, ada the judgment, nggak bisa dia ya. Cintanya selalu tumbuh dan tumbuh buat kamu. Dia ngerasa nyaman sama kamu meski baik buruk yang sudah kamu ketahui tentang dia, dan apapun yang buruk dan baik dirimu juga dia sudah ketahui, makanya dia udah nyaman sama kamu. Apa ya, kayaknya gini loh, kayak dapat karma gitu loh ya. Jadi saat dianya nggak pedulin kamu kan nggak peduliin dia kan. Terus nggak gini nih, saat dia dulu kamu banyak kasih perhatian, kamu kasih
servis bagus untuk dia ya, dalam hal komunikasi, dalam hal apapun, dalam bentuk materi, bahkan mungkin yang sudah banyak yang kamu keluarkan untuk dia ya. Dia tidak ada apresiasi atau terima kasih sama kamu, tapi saat kamu mulai sama tidak peduli, nanti kita lihat cek ya kartunya kamu, dia sekarang yang ngejar-ngejar kamu gitu. Karma, the judgment, dia butuh kamu tapi kamu nggak kunjung datang. Jadi kalian tuh sama-sama belum berkomunikasi, atau kalian saat ini masih baik-baik aja komunikasi, karena ada dua kemungkinan, tidak berkomunikasi dan masih baik-baik komunikasi, tapi dia tuh dingin gitu ya. Tapi nanti saat kamu mulai dingin sama dia, baru dia akan mencari kamu ya. Di sini ada King of Pentacles. Kedepannya gimana ya? Kedepannya kalian masih dalam hubungan yang sama, dan hubungan ini tidak putus ya, karena dia sudah merasa nyaman, merasa kamu adalah seseorang yang mungkin saat ini dan dulu itu yang dia inginkan ya, masih belum berubah. Walaupun dia cuek, dia diam, dia tidak perhatian sama kamu, tetapi dia tidak pernah bisa meninggalkan kamu, bahkan dia selalu butuh perhatian dari kamu dalam bentuk mungkin perhatian kamu dalam hal apapun ya, bentuk perhatiannya ya. Sekaligus juga kamu selalu membantu apa yang menjadi jalan kesulitannya dia ya, yang berupa materi. Jadi kamu selalu siap siaga, apa yang dia alami, kamu selalu ada buat dia. Jadi itu yang membuat dia bertahan dan tidak ingin pergi. Ada King of Pentacles ya, King of Pentacles, dia masih butuh kamu dan perasaannya masih besar sama kamu. Kedepannya gimana? The Fool. Apapun yang sudah terjadi antara kamu sama dia, dia tidak akan mengulas, tidak akan menceritakan ulang lagi kenapa kamu gini, kenapa kamu begitu, enggak. Dia akan membebaskan kamu dari pertanyaan-pertanyaan itu, dan akan membebaskan dari masalah yang kalian alami. Dia nggak mau dia bawa-bawa nanti setelah dia deket dan bersatu lagi sama kamu, atau bisa jalan sama kamu lagi, atau komunikasi sama kamu lagi. Dia nggak mau melakukan hal tanya jawab yang memicu keributan ya. The Wheel of Fortune ya, bahwa kemungkinan dalam waktu dekat ini, 10 hari ini atau di akhir tahun ini, dia akan menghubungi kamu. Apapun yang terjadi saat ini adalah seperti roda kehidupan, baik, buruk, senang, susah, sedih, gembira, itu akan dirasakan pada setiap orang yang sedang menjalin cinta. Dia percaya hal itu dan kamu juga percaya hal itu, maka kamu dan dia akan dipersatukan atau dipertemukan kembali ya. Kondisi kamu nanti sama dia, koneksinya seperti apa? Ini ada Pack of Wands ya. Dia akan kembali padamu, dia akan kembali dari awal. Maksudnya gini, dia nggak akan ngerasa dia itu besar, jadi orang paling banyak ngatur. Dia tidak akan datang ke kamu dalam kondisi seperti seorang pemimpin yang apa-apa maunya diikuti, enggak. Dia akan mengikuti seperti jalan pikiranmu, jalan kerjamu, jalan usahamu, memperhatikan dia akan mengikuti hal tersebut ya. Satu lagi kartunya ada Ace of Swords ya. Nih, apa yang dia simpan dalam pikirannya, dalam hatinya ya, baik buruknya nanti akan difilter dulu. Dia nggak mau kayak gampang berkata-kata kasar, gampang berkata-kata yang kurang pantas. Dia nggak akan kayak gitu lagi. Nanti pas dia kembali ke kamu, dia dengan attitude yang lebih baik. Istilahnya dia akan memperbaiki sikapnya dia yang di awal mungkin membuat hubungan ini kayak nggak jelas, karena kamu udah punya pasangan juga. Dia ngehindar, nggak ada kasih tahu kenapa dan kenapanya gitu. Terus tahu-tahu dia marah-marah, tahu-tahu dia bersikap kasar, selalu menuduh-nuduh kamu yang enggak ya gitu. Itu yang tertangkap di kartu Ace of Swords ya. Jadi kayaknya dia tuh mulutnya kejam, mulutnya jahat, suka gampang menghina, gampang mengata-ngatai ya. Nanti dia datang kembali dengan versinya dia yang baru, sudah melalui healingnya dia tidak akan berkata-kata yang buruk, yang jahat kepada kamu. Kedepannya nanti koneksinya lebih baik lagi. Dan kita lihat dari sisi kamu kedepannya seperti apa ya. Kamu perasaannya ke dia gimana?
Nih kan, kamu juga berubah ke depannya nanti. Di sini kamu akan berubah ke depannya. Sikap kamu akan banyak diam. Biasanya kan kamu bawel, ini kamu akan banyak diam untuk mengurangi pertengkaran atau ada salah-salah kata di komunikasi kalian. Jadi kamu juga akan banyak mengurangi sifat atau kebiasaan bawel kamu. Dan kamu akhirnya nanti ke depan akan menjaga jarak. Ya, meskipun sebenarnya perasaan kamu kenceng dan sayang banget sama dia, kamu masih ingat perkataan dan ucapan kamu ke dia kalau kamu memang sayang, mencintai dia, tapi kamu akan jaga jarak dengan dia. Ya, karena pengalaman ini membuat kamu terluka, meskipun kamu sayang dan kangen gitu ya. Tetapi kamu tidak mau lagi dipusingkan dengan dia dan tidak mau lagi dibuat sakit hati. Meskipun ya aku lihat di sini kamu masih ada sih keinginan untuk bisa bersama, dan ini kamu dan dia akan bersama terus ke depannya ya. Kamu dan dia akan terus bersama ke depan nanti. Akan lebih sepertinya lebih besar gitu ya. Kekuatan kamu lebih besar nanti ke depannya. Jadi nggak mudah dilecehin, nggak mudah dihina, nggak mudah diturunin gitu ya. Pandangannya dia ke kamu nggak akan mandang rendah lagi. Meskipun kamu tahu di sini ya, dia susah kali untuk berubah, kamu tahu itu, dia susah sekali untuk berubah, tetapi kamu percaya bahwa ada keberuntungan yang akan datang dalam hubungan kamu. Ya, kamu akan menghindari yang namanya konflik dalam komunikasi, lebih akan banyak mengalah dan kamu juga akan lebih banyak berubah di sini. Lebih dewasa untuk menghindari perpisahan. Kamu juga masih ngarep ya dia ya supaya tidak lepas dari kamu karena hati kamu kenceng banget sama dia. Meskipun banyak sekali perbuatan-perbuatan dia yang membuat diri kamu capek, membuat diri kamu kayak terpojok selalu salah ya, banyak pikiran, kurang istirahat gitu. Jadi banyak mikirin dia, tapi yang aku lihat bahwasannya nanti ke depannya nih ya, kamu akan banyak berubah ya, perubahannya lebih baik. Keadaan susah yang kamu alami bersama dia beberapa waktu lalu akan merubah bagaimana sikap kamu kepada dia ya. Kamu akan merubah banyak, mengurangi bawel atau mungkin kamu akan tambah bawel. Ini ada kemungkinan ya. Pertama, kamu tidak mau ribut, tidak mau pusing ya dengan yang terjadi kemarin. Kamu ingin menjadi orang yang apa adanya, menjadi dirimu sendiri, tidak mau disetir, tidak mau diperlakukan apa yang seperti dia perintahkan. Kamu ingin menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak ingin menjaga jarak dengan dia, tapi kalau dia ingin menjaga jarak, kamu tidak akan membatasi dia. Silahkan gitu ya, tidak akan melarang. Ya, kamu sangat mencintai dia dan kamu serius ya menjaga perasaan kamu sama dia. Kamu tidak menodai perasaan kamu, meskipun di sini kamu ada yang punya, ada yang suka dari orang baru, ada yang datang ya. Tapi kamu di sini tidak bisa terayu atau belum terbuka hatinya dengan orang baru tersebut karena kamu masih menyimpan perasaan yang besar terhadap seseorang yang saat ini tidak komunikasi dengan kamu. Ya, kemungkinan akan kembali hubungan kamu dan dia membaik ya. Dan di sini materi pun aku lihat selalu begitu loh. Kalau komunikasi membaik, pasti materi ikut naik gitu aja. Kalau di lintrik kayak gitu. Jadi kondisi kejiwaan manusia itu mempengaruhi keadaan atau perubahan keuangan atau finansial pada setiap manusianya gitu. Jadi kalau kamu memperbaiki komunikasi dengan siapapun, misalkan ribut dengan orang tua, dengan keluarga, pasangan, pacar, itu yang ada adalah kebaikan, ada jalan keberuntungan, ada rezeki yang masuk, yang datang gitu ya. Mungkin karena situasi kondisi hati kamu tidak panas, rileks, sahdu ya, karena rasa cinta, rasa kangen, rasa rindu menarik semua energi kebaikan ya gitu. Termasuk keuangan kamu mulai membaik ke depannya. Banyak keberuntungan yang akan datang dalam jumlah uang besar, uang kecil. Meskipun dalam keadaan sangat susah sekalipun, tapi uang kecil sedikit gitu ya, tapi selalu mengalir, ada aja, nggak pernah putus gitu ya. Dari pekerjaan sehari-hari, bahkan mungkin dari kamu bekerja sama dengan orang lain, semua akan ada menghasilkan karena di sini kan kamu akan berubah nih sikapnya.
Ya, kamu akan menjadi dirimu sendiri dan apa adanya, nggak dibuat-buat, nggak mau bikin pusing, nggak mau bikin bertengkar, nggak mau ngeriwetin apa yang udah lewat. Ya udah, ya demi apa? Demi untuk menjaga rasanya kamu ke dia, dia ke kamu. Jadi kamu tuh, oh, dia dihormati kok sama dia. Dia nggak akan bawelin kamu kalau kamu tambah bawel sama dia. Dia tuh lebih diem. Jadi gini, nanti kan dia bawel banget tuh, kamu diem. Sekarang kamu bawel banget, dia yang diem gitu. Dia nggak akan nolak kamu marahin, karena ribetnya kamu, bawelnya kamu adalah tanda sayang. Dia udah mulai menyadari hal itu. Ya, dia takut kehilangan kamu. Meskipun kamu punya pasangan, dia takut kehilangan kamu gitu. Takutnya gini, kalau dia ninggalin kamu, kamu ada orang lain lagi yang mau masuk gitu. Jadi dia nggak mau sampai kamu dikejar orang lain. Dia nggak mau, itu lebih nggak rela. Tapi memang kalau beberapa teman-teman di sini belum dihubungi ya, itu sebenarnya penghalangnya cuma satu sih, karena adanya pasangan kamu atau pasangan dia gitu ya. Kamu mungkin takut kalau kamu buka komunikasi sama dia, nanti kamu diminta komitmen atau diminta lebih ekstra sama dia, sedangkan kamu punya pasangan dan gak ada waktu buat memanjakan dia misal. Makanya kamu takut, akhirnya kamu menghindar untuk membuka komunikasi, atau dianya ya, dia tidak komunikasi sama kamu. Dia takut nanti kamu meminta komitmen gitu, meminta mengajak kabur, sedangkan kamu tidak bisa meninggalkan pasanganmu misal seperti itu. Makanya dia bingung di sini, mau melanjutkan hubungan ini tapi kamu sudah ada penghalang atau ada anak, ada pasangan, tidak dilanjutkan hubungan ini. Dia cinta banget sama kamu, bahkan gak bisa ngelupain bagaimana perhatian dan semangatnya kamu ke dia, ngedorong dia menjadi orang yang jauh lebih baik dari beberapa tahun atau beberapa lama saat kalian dulu belum bertemu gitu. Jadi keadaan dia mulai membaik, stabil, dan bisa dibilang gemilang saat bersama dengan kamu. Kamu ini gak cuman orang yang bagus secara pemikiran dan juga fisik ya, tetapi spiritual kamu juga bagus. Bagaimana kamu memberikan jalan keluar pada seseorang yang kamu sayangin juga bagus. Makanya dia susah buat ngelupain kamu. Segitu energinya tinggi banget kamu ya, bikin dia itu selalu deg-deg ser. Apalagi kalau lagi marahan ya, pingin baikan tuh dia menggebu-gebu, nggak tahan, panas dadanya, was-was dadanya itu udah harus diobati dengan pelukan. Ya gitulah ya, keuntungan atau kelebihan orang-orang yang memiliki sifat positif, energik ya. Jadi orang yang meskipun kamu ini kayak ditinggal, pasti dia yang nggak bakal move on, karena nggak akan dapet orang yang sama seperti kamu gitu. Ya itu kebanyakan yang aku lihat ya dari pembacaan ya, ini orang nggak pernah bisa pergi dari pasangannya yang udah dia tinggalin. Ternyata orangnya itu baik, punya historinya bagus gitu dulu waktu masih pacarannya. Makanya kenapa dia sampai sakit, padahal dia sendiri yang ninggalin, kayak gitu. Karma. Kalau dia banyak berbuat baik sama kamu, maka kebaikan-kebaikan yang datang juga sama dia saat tidak sama kamu. Tapi kalau saat sama kamu dia kurang baik, maka keadaan yang tidak baik-baik datang sama dia saat dia ninggalin kamu. Gitu aja sih. Ya, selalu percaya dengan karma, selalu percaya dengan kebaikan, karena akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa sebagai pelindung. Dan juga hal-hal yang bersifat positif ya, kayak menenangkan diri, nggak banyak marah, nggak banyak protes ya tentang bagaimana dia memperlakukan kamu. Itu juga mendatangkan ketenangan, dan ketenangan akan mendatangkan finansial yang besar gitu. Karena nggak akan datang rezeki kalau hawa badan kita, hawa hati kita panas. Tanyain deh sama Pak Ustadz. Pasti sama kayak gitu ya. Ya enggak. Oke, bagus banget sih. Makanya kamu sampai hari ini nggak bisa ditinggal, karena pengaruhmu buat dia sangat besar. Oke, kita lihat di sini untuk inisial. Teman-teman rangkai sendiri kalau ini akan terjadi dalam sebuah nama. Kalau tidak membentuk nama, berarti teman-teman ini inisial aja. Panggilan kesayangan, panggilan kata-kataan,
ya. Ini dia yang saya kasih di atas. Halo teman-teman yang baru gabung, yuk subscribe. Terima kasih banyak partisipasinya untuk komennya, untuk doa-doanya buat aku teman-teman. Terima kasih banyak sampai saat ini terus berkembang dan mudah-mudahan ya gitu maju atas doa-doa teman-teman yang suka kasih buat aku. Semoga doa yang baik pun nyampe dan kembali kepada teman-teman semuanya. Tetap jaga mental, jaga diri dari ucapan buruk ya, dan jauhi yang namanya sifat pingin dipuji, sifat pingin dielu-eluhan, digerumuni laki-laki atau digerumuni perempuan. Sungguh itu perbuatan yang tidak terpuji dan tidak bagus ya. Jaga perasaan orang lain, tidak akan terhina, tidak akan banyak kesialan atau kemalangan jika kamu tidak digerumuni wanita, jika kamu tidak digerumuni laki-laki. Tidak akan ada yang namanya hal tersebut ya. Jadi apa adanya aja sih jadi manusia tuh. Jangan terlalu kepengennya dapat perhatian dari laki-laki lain, dari perempuan lain. Fokus aja sama ilmunya, sama hidupnya, mau tujuannya kemana, fokus. Kamu suka mengarang tulisan yang bagus buat menambah motivasi orang lain, tulis gitu ya. Kamu punya hobi kayak aku main tarot, main apa, ya ayo lakukan di TikTok, di YouTube, nggak apa-apa belum ada yang nonton. Tapi yang namanya keberuntungan akan datang bersama dengan usaha yang gigih dan afirmasi yang baik tentang keyakinan atas ilmu yang dimiliki diri sendiri. Jangan kepengennya apa-apa dipuji-puji orang, bahagia, dipuji-puji, dilulukan oleh suami orang, oleh istri orang. Gimana mau datang rezeki kalau kayak gitu? Yang ada ribut melulu sama pasangan karena cemburu lah gitu kan. Cemburu pasti. Ini ada nih. Seneng, aku heran aja sama orang-orang yang narsistik banget, seneng banget digerumungin cowok, digerumungin cewek, bagaikan raja dan bagaikan ratu. Katanya apa sih kayak gitu, nggak penting banget sih. Jaga mental, jaga kesehatan diri, jangan banyak mengucapkan hal-hal yang tidak baik karena ingat imbasnya akan ke diri sendiri dan masa depan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, sehat selalu dan panjang umur. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pengucapan. Dah, bye bye semuanya.